Halo semuanya, jadi kali ini kita akan belajar materi tentang eksploitasi keamanan. Oke, sebelum itu di sini ada nama-nama dari kelompok kita. Eksploitasi keamanan adalah tindakan memanfaatkan kerentanan dalam sistem untuk mendapatkan akses tidak sah, merusak data, atau menjalankan fungsi yang tidak diizinkan. Berikut adalah beberapa contoh umum eksploitasi keamanan. Yang pertama ada injection attack, ini dibagi dua. Yang pertama ada SQL injection, penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam formulir input, memungkinkan mereka mengakses atau memodifikasi data dalam basis data. Yang kedua ada command injection, menjalankan perintah sistem melalui aplikasi yang kurang aman. Selanjutnya yang kedua ada buffer overflow, penyerang mengirimkan data yang melebihi kapasitas buffer, menyebabkan kerusakan memori yang dapat dieksploitasi untuk menjalankan kode arbiter. Yang ketiga ada cross-site scripting, menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web untuk mencuri data pengguna atau melakukan tindakan yang tidak sah. Dan yang keempat ada privilege escalation, menyerang mengeksploitasi celah untuk meningkatkan hak aksesnya, seperti dari pengguna biasa menjadi administrator. Yang kelima ada phishing dan social engineering, penyerang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk mendapatkan kredensial atau informasi sensitif. Dan yang keenam ada zero day exploit, memanfaatkan kerentanan yang belum diketahui oleh pengembang atau vendor. Berikut adalah cara mencegah eksploitasi keamanan. Yang pertama, injection attack. Untuk menghindari serangan ini, gunakan prepared statement atau parameter queries ketika berinteraksi dengan basis data, serta lakukan validasi dan sanitasi input dari pengguna. Dan yang kedua ada buffer overflow. Untuk mencegah buffer overflow, pilih bahasa pemrograman yang memiliki pengolahan memori otomatis, seperti Python atau Java. Selain itu, lakukan bound checking untuk memastikan data yang masuk tidak melalui batas yang ditentukan. Yang ketiga ada cross-site scripting. Untuk menghindari serangan XSS, pastikan untuk memvalidasi dan melakukan sanitasi input pengguna, terutama data yang akan ditampilkan di halaman web. Dan yang keempat ada privilege escalation. Untuk mencegah eskalasi hak akses, terapkan privilege privilege, yaitu memberikan hak akses minimum yang diperlakukan oleh setiap pengguna atau proses. Lakukan audit secara rutin untuk memeriksa apakah ada akun atau proses yang memiliki hak istimewa yang tidak perlu. 5. Phishing dan social engineering. Untuk mencegah serangan phishing, lakukan edukasi kepada pengguna agar mereka mengenali email atau tautan yang mencurigakan. Terapkan autentikasi multifaktor untuk melindungi resiko pengguna kredensial yang dicuri. Dan yang keenam, zero day exploit. Untuk melindungi diri dari eksploitasi zero day, pastikan perangkat lunak selalu diperbarui dengan patch terbaru dari vendor. Pantau sumber informasi keamanan untuk mendeteksi kerentanan baru yang ditemukan. Dampak eksploitasi keamanan. Eksploitasi keamanan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan polusi, serta ketidakadilan sosial bagi masyarakat dan pekerja. Dampaknya juga mencakup penurunan kualitas hidup dan ketahanan sumber daya alam untuk masa depan. Selanjutnya ada dampak positif dari eksploitasi keamanan. Eksploitasi keamanan dapat membawa dampak positif dengan meningkatkan stabilitas dan perdamaian di suatu wilayah, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat sistem perlindungan publik, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan. Dampak negatif, eksploitasi keamanan dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi yang dimanfaatkan untuk penipuan atau pencurian identitas. Hal ini juga merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan pelanggan, dan menyebabkan kerugian finansial. Selain itu, serangan terhadap infrastruktur penting seperti sistem kesehatan atau energi dapat mengganggu layanan esensial, merusak ekonomi, dan membahayakan keselamatan publik. Secara keseluruhan, eksploitasi keamanan meningkatkan kerentanan terhadap ancaman yang bisa berdampak jangka panjang. Selanjutnya ada contoh dampak positif di perusahaan. Dampak positif eksploitasi keamanan pada perusahaan dapat terjadi ketika celah yang ditemukan digunakan untuk memperbaiki sistem, meningkatkan ketahanan terhadap ancaman, dan melindungi data pelanggan serta aset penting. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan karena mereka tahu perusahaan proaktif dalam menjaga keamanan dan privasi informasi. Selanjutnya ada dampak negatif di perusahaan. Dampak eksploitasi negatif keamanan pada perusahaan meliputi bocornya data pelanggan, pencurian informasi penting, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Selain itu, serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial besar akibat denda, biaya pemulihan, dan penghentian operasional.
Selanjutnya ada solusi dampak eksploitasi keamanan, solusi teknisnya, perbarui sistem dan aplikasi, implementasi firewall dan antivirus, konfigurasi keamanan jaringan, penggunaan teknologi keamanan, IDS dan IPS. Selanjutnya ada solusi non-teknis, pelatihan keamanan bagi karyawan, kebijakan keamanan yang jelas, pengawasan dan pemantauan, kerjasama dengan ahli keamanan. Selanjutnya ada solusi operasional, ada pengelolaan akses, autentikasi dua faktor, pencadangan data, dan rencana kontingensi. Selanjutnya ada solusi strategis, ada strategi keamanan komprehensif, pengalokasian sumber daya, pengukuran kinerja keamanan, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Tahapan dalam eksploitasi keamanan. Eksploitasi keamanan tidak terjadi secara langsung, biasanya melibatkan beberapa tahap yang dilakukan oleh penyerang untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah tahapan umum dalam eksploitasi keamanan. 1. Reconnaissance, pengintaian. Pada tahap ini penyerang mengumpulkan informasi tentang target untuk memahami sistem atau jaringan yang akan diserang. Tujuan: mengidentifikasi kerentanan potensial, mengumpulkan informasi teknis seperti alamat IP, domain, teknologi digunakan, atau struktur jaringan. Contoh teknik: scanning port, memeriksa port terbuka untuk melihat layanan yang berjalan. Footprinting, menggunakan alat seperti Nmap, WOIS, atau Google Dorking untuk mendapatkan detail publik tentang target. 2. Weaponization, persiapan senjata. Setelah mengidentifikasi kerentanan, penyerang membuat atau menyiapkan alat eksploitasi untuk menyerang sistem. Tujuan: membuat payload atau malware yang sesuai dengan kerentanan yang ditemukan. Contoh terkait: membuat file berbahaya dengan Metasploit framework, mengkonfigurasi trojan atau virus untuk menyusupi sistem. 3. Delivery, pengiriman. Tahap ini melibatkan pengiriman alat eksploitasi ke target. Tujuan: menanamkan kode berbahaya ke sistem atau perangkat korban. Contoh teknik: phishing, mengirimkan email berisi tautan atau file berbahaya. Exploiting social engineering, memanipulasi korban untuk mengunduh atau menjalankan file tertentu. 4. Exploitation, eksploitasi. Setelah payload berhasil dikirim, penyerang mengeksploitasi kerentanan untuk mendapatkan akses ke sistem target. Tujuan: mengeksekusi kode berbahaya pada perangkat korban. Contoh teknik: menggunakan buffer overflow untuk menjalankan kode arbiter, mengeksploitasi kerentanan sistem seperti privilege escalation. Eksploitasi keamanan. Definisi eksploitasi keamanan adalah pemanfaatan kelemahan atau kerentanan dalam suatu sistem untuk mendapatkan akses atau mengontrol sistem tersebut. Tujuan eksploitasi yang pertama adalah mengakses data sensitif dan mengendalikan sistem target. Yang kedua, ada jenis kerentanan yang dapat dieksploitasi. Kerentanan aplikasi web. Yang pertama ada SQL injeksi, cross-site scripting atau XSS. Yang kedua ada kerentanan sistem operasi. Yang pertama ada buffer overflow. Yang kedua ada privilege escalation. Lanjut ada alat dan teknis eksploitasi. Yang pertama ada framework eksploitasi, yaitu ada Metasploit framework. Yang kedua ada Canvas dan Core Impact. Lanjutnya ada alat analisis keamanan, ada Wireshark atau analisis jaringan, sama ada Nmap atau pemindaian jaringan. Lanjut ada langkah-langkah pencegahan, pengembangan aman atau menggunakan metode Secure Software Development Life Cycle atau SDLC. Yang kedua ada patch management, memastikan perangkat lunak diperbarui secara berkala. Terus lanjut ada konfigurasi aman atau menghapus akun default menggunakan password yang kuat dan mengamankan API. Lanjut ada hukum dan etika dalam eksploitasi. Yang pertama ada perbedaan antara hacking etis atau white hat dan illegal black hat. Yang kedua ada kepatuhan terhadap hukum keamanan cyber atau misalnya GDPR, CCPA atau UU TE di Indonesia.
Lanjut ada studi kasus eksploitasi keamanan. Yang pertama ada serangan WannaCry ransomware tahun 2017. Yang kedua, eksploitasi Heartbleed bug. Yang ketiga ada serangan pada SolarWinds supply chain. Dampak eksploitasi keamanan yaitu ada 5. 1. Kehilangan data. 2. Kerugian finansial. 3. Reputasi rusak. 4. Gangguan operasional. 5. Implikasi hukum. Eksploitasi keamanan dapat menimbulkan berbagai dampak serius bagi individu maupun organisasi. Berikut ini adalah uraian dampak-dampak tersebut. 1. Kehilangan data. Data pribadi atau bisnis dapat dicuri, dihapus atau dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kehilangan data ini sering kali berdampak besar terhadap kelangsungan bisnis, terutama jika data tersebut mencakup informasi pelanggan atau rahasia dagang. Yang kedua, kerugian finansial. Eksploitasi keamanan dapat menyebabkan kerugian finansial secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kerugian langsung meliputi pembayaran tebusan dalam serangan ransomware, sedangkan kerugian tidak langsung mencakup biaya pemulihan sistem dan kehilangan pendapatan karena gangguan operasional. Yang ketiga, reputasi rusak. Perusahaan atau individu yang menjadi korban eksploitasi sering kali kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Reputasi yang rusak akibat kebocoran data atau serangan cyber dapat berdampak jangka panjang terhadap keberhasilan organisasi. Gangguan operasional. Serangan cyber yang berhasil dapat menyebabkan gangguan operasional pada sistem IT. Contohnya termasuk penonaktifan server, enkripsi data penting, atau penghapusan sistem yang digunakan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan produksi, pengiriman layanan, atau bahkan penghentian total operasional. 5. Implikasi hukum. Banyak negara memiliki undang-undang perlindungan data yang ketat. Kebocoran data atau kegagalan melindungi sistem dapat menyebabkan denda besar, tuntutan hukum, atau tindakan hukum lainnya terhadap organisasi yang bertanggung jawab. Contoh kasus nyata eksploitasi keamanan. 1. WannaCry Ransomware Attack 2017. WannaCry adalah salah satu serangan ransomware terbesar yang pernah terjadi. Serangan ini menggunakan exploit Internal Blue, sebuah kelemahan dalam protokol SMB Server Message Block Windows yang bocor dari Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau yang disebut NSA. 2. Pelanggaran data Equifax 2017. Equifax, salah satu biro kredit terbesar di dunia, mengalami pelanggaran data besar-besaran akibat eksploitasi kerentanan pada Apache Struts, sebuah framework aplikasi web. Yang ketiga, SolarWinds Supply Chain Attack 2020. Serangan ini memanfaatkan pembaruan perangkat lunak SolarWinds Orion yang disusupi oleh penyerang. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyusup ke jaringan pelanggan SolarWinds, termasuk lembaga pemerintah AS dan perusahaan besar. Yang keempat, Yahoo Data Breach 2013-2014. Yahoo mengalami 2 pelanggaran data besar-besaran yang terungkap beberapa tahun setelah kejadian. Serangan ini disebabkan oleh eksploitasi kerentanan keamanan di sistem internal mereka. Yang kelima, Cambridge Analytica dan Facebook 2018. Kasus ini melibatkan eksploitasi data pengguna Facebook dan Cambridge Analytica melalui aplikasi pihak ketiga. Data tersebut digunakan untuk memanipulasi opini publik dalam kampanye politik. Yang keenam, Target Data Breach 2013. Serangan ini menggunakan taktik phishing untuk mendapatkan akses ke jaringan target melalui kredensial penyedia layanan HVAC mereka. Yang ketujuh, Colonial
Pipeline Ransomware Attack 2021. Colonial Pipeline, perusahaan yang mengelola jaringan pipa bahan bakar terbesar di AS, menjadi korban serangan ransomware oleh grup DarkSide. Eksploitasi keamanan. Ini ada beberapa tahap eksploitasi keamanan. Mengumpulkan informasi tentang target seperti perangkat keras, perangkat lunak, konfigurasi jaringan, dan potensi kerentanannya. Yang kedua, exploitation, menggunakan kerentanannya untuk mengakses atau mengambil alih sistem. Yang ketiga, post exploitation, setelah mendapatkan akses, perantas dapat mencari cara untuk memperpanjang aksesnya, mengumpulkan data, atau merusak sistem. Tanggung jawab etis dalam eksploitasi keamanan. Eksploitasi kerentanannya hanya boleh dilakukan dalam konteks yang sah dan etis, seperti dalam penetration testing atau red teaming yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah keamanan sebelum mereka bisa dimanfaatkan oleh penyerang atau sebenarnya. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko eksploitasi adalah: yang pertama, pembaruan dan patch rutin. Pastikan perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi terus diperbarui dengan patch terbaru untuk menutupi kerentanannya. Yang kedua, penggunaan antivirus. Memasang firewall dan perangkat lunak antivirus dapat membantu mencegah serangan berbahaya. Yang ketiga, enkripsi data. Menggunakan enkripsi data untuk melindungi data sensitif, baik saat penyimpanan maupun transmisi. Yang keempat, penerapan prinsip keamanan terendah. Batasi akses penggunaan hanya pada data atau aplikasi yang diperlukan untuk tugas mereka.